Kembali di Kompas Petang, Saudara, kami masih membahas apakah ada dalang dari rusuh demo Undang-Undang Cipta Kerja beberapa hari terakhir dan benarkah para pelajar sengaja digerakkan pihak tertentu. Kita membahas bersama Ketua DPP PKS Mardhani Alisera dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens. Bung Boni, tadi Anda menyebut ini mungkin saja asumsi Anda adalah pergerakan dari oposisi non-parlemen. Bahkan Anda menyebut nama kami atau koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Mengapa Anda sampai menyebut kami? Saya menyebut kami dalam konteks ada kesamaan narasi dari beberapa orator di lapangan di aksi itu dengan isu-isu yang menjadi tagline dari kami sejak deklarasinya beberapa waktu yang lalu. Ya, di sana ada bicara soal ada anti asing lah, pemerintahan ini penuh dengan orang-orang yang pro asing dan seterusnya. Dan sebagainya. Artinya bahwa kemiripan narasi ini kan juga bisa menimbulkan asumsi macam-macam. Tapi saya mau bilang ini, Cindy, bahwa mereka yang turun ke jalan kemarin itu perlu dipetakan secara lebih jernih. Ya, bahwa tidak semuanya mereka ini bukan kelompok yang satu dan seragam, enggak. Ada kelompok ideologis yang saya bilang tadi, mereka benar-benar peduli dengan persoalan buruh. Dan ini kita pisahkan lah, bukan mereka yang kita bahas. Ada kelompok aventurir politik, ada kelompok vigilante politik yang coba bermain, dan mereka inilah yang sesungguhnya pasti berada di belakang layar lah, mengatur, mendesain ini. Kita fokus pada kerusuhan di unjuk rasa kemarin. Jadi Pak Mardhani, kalau tadi Bung Boni mengasumsikan ada pihak-pihak yang ada kesamaan narasi dengan ketika kerusuhan itu memanfaatkan momentum demo Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan disebut nama kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Iya, yang pertama lagi-lagi harus benar, akurat, lengkap. Kalau kita membuat asumsi nanti bisa sesat ya. Kalau usul saya, kita punya intelijen kok gitu loh. Yang kedua, kita bisa memetakan. Tadi Boni bilang dipetakan. Mestinya pemerintah sudah bisa memetakan kok. Ini kayak teman-teman kami kan ditangkap karena pemerintah bisa mengintercept WA-nya. Bisa dilakukan sebelum ditangkap, diintercept lebih dahulu, diajak bicara lebih dahulu, diingatkan lebih dahulu. Karena justru kita tidak ingin membuat keruh ya, bahwa undang-undang Omnibus Law ini punya banyak kemisteriusan ya, ada 4 bahan yang berkembang, ada yang 1000 lebih halaman, ada yang 905, 812, kemudian tanggal 5 disahkan, baru tanggal 12, 13 ini dikirimkan buat publik meragukan, sehingga wajar ada demo itu justru bagian dari check and balance. Betul, Pak Mardhani. Dan kami menilai ketika jumping into conclusion kami misal dianggap terlibat, ya dibuktikan saja semuanya ada fakta, ada data, benar, akurat, lengkap. Gitu. Kita memang membedakan mereka yang berunjuk rasa dengan menyuarakan aspirasinya karena ada perbedaan pandangan atau perbedaan tafsir soal Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kita membahas bagaimana kerusuhan juga tidak bisa dilepaskan pada saat demo Undang-Undang Cipta Kerja kemarin berlangsung. Nah, tadi Anda menyebutkan ada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Pak Bung Boni menyebutkan ada kesamaan narasi sehingga asumsinya menuju ke sana. Tapi kalau kita bicara soal penangkapan tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ada 8 orang di Jakarta dan di Medan, Sumatera Utara. Pak Mardhani melihatnya seperti apa penangkapan ini? Kalau buat saya ini ujian bagi penegak hukum untuk bersikap profesional. Hati-hati dengan penangkapan yang menggunakan pasal karet Undang-Undang ITE ya. Yang kedua, ini menjadi presiden buruk bagi kebebasan menyatakan pendapat. Karena apa yang diutarakan dalam grup kecil dan belum disampaikan secara publik, pandangan saya itu masih harus diverifikasi. Seseorang tidak bisa disalahkan ketika menyampaikan gagasan atau pikirannya. Benar, ketika nanti kita akan masuk kepada definisi makar. Apakah orang berpikir itu makar? Apakah menyampaikan pendapat itu makar? Nah, karena itu ini sesegera mungkin penangkapan ini dibuat transparan, bawa ke pengadilan, buka fakta datanya, lihat pasal-pasal yang disangkakan, dan biarkan mereka membela sehingga punya fakta yang seimbang. Hati-hati kepada aparat dalam menegakkan peraturan dikaitkan dengan kebebasan menyatakan pendapat.
Karena konstitusi menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat. Begitu. Oke, Bu Boni, dijamin untuk kebebasan berpendapat. Kalau menurut Pak Mardhani, pendapat kami adalah hal yang dijamin. Ya, sebetulnya kan begini, karena banyak juga yang bertanya kepada saya, mereka nanya soal kenapa sih pemerintah atau institusi keamanan kenapa nggak bisa menghentikan terjadinya demonstrasi. Saya bilang nggak bisa, itu justru melawan prinsip demokrasi. Karena demonstrasi itu adalah bagian dari partisipasi politik dan itu hak politik yang harus dilindungi oleh konstitusi. Dan negara harus menjamin itu. Dan disinilah saya mengapresiasi bahwa pemerintahan Pak Jokowi memberi ruang itu dan tidak mencederai sedikit pun. Bahwa kemudian ada beberapa aksi teatrikal yang agak kelihatannya seakan-akan negara ini menjadi leviathan, menjadi begitu ganas. Tapi sebetulnya ini penafsiran yang berlebihan. Karena di lapangan ini kan ada kelompok yang secara sistematis dalam pengamatan saya memang ingin membuat kerusuhan, keributan untuk banyak kepentingannya berlapis. Ada kelompok yang memang hanya untuk memompa, mengamplifikasi citra partai menjelang Pilkada 2020. Karena terancam mati ini partainya, kalau nanti threshold partai pemilunya dinaikin ke 7% bisa mati nih partai. Dan mereka coba memompa ini, amplifikasi dia punya citra dengan bermain di isu Omnibus Law. Makanya partai ini misalnya diam, tidak banyak bicara ketika proses legislatif berlangsung, tetapi begitu ketok palu undang-undang ini jadi, partai ini yang paling vokal menyerang DPR dan juga pemerintah dalam undang-undang ini. Nah, lalu ada kelompok yang saya bilang vigilante politik. Ini mereka inilah yang mencari celah untuk bisa menjadi tokoh penentu di Pilpres 2024. Mereka mungkin tidak terlalu yakin bisa menjadi presiden, tapi minimal mereka akan menjadi kingmaker lah di dalam konstelasi yang akan datang. Nah, ini kepentingan berlapis ini yang menjadi korban adalah masyarakat. Mereka-mereka yang kemudian dimobilisir untuk hadir di dalam gerakan ini, apakah karena dibayar secara material, apakah karena dicuci otaknya dengan ayat-ayat atau dengan ajaran-ajaran atau dengan petuah-petuah apapun, yang pasti bahwa masyarakat ini selalu menjadi korban. Dan mereka yang turun ke jalan tidak semuanya juga memahami kepentingan buruh. Dan mereka hanya menjalankan agenda yang sudah. Bu Boni, jadi sekarang Anda mengarah pada mereka yang oposisi di parlemen? Kan tidak bisa terlepas semuanya. Itu satu kesatuan. Karena ini kan panggung yang sama dan semua ada di sana. Kan tidak mungkin. Mereka minimal disatukan oleh panggung, Pak. Minimal. Dan disatukan oleh isu. Jadi ada drama bersama. Kolosal. Oke, tidak bisa lepas dari oposisi yang di parlemen. Pak Mardhani. Kalau saya berpikir jangan jumping into conclusion. Bahwa kita bertemu pada titik itu yang sama bisa jadi. Tapi apakah ini ada orkestrasi? Kalau dilihat tidak ada. Masyarakat semua bergerak, partai juga bergerak, dan masing-masing punya domainnya. Akan sangat baik buat Boni dan teman-teman selalu husnuzon bahwa kita yang di parlemen dan jadi oposisi juga ingin menghidupkan demokrasi Indonesia. Masyarakat yang turun demo juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu negara demokrasi. Jadi baseline sikap kita semua husnuzon dulu, jangan dianggap bahwa ini dalam pencitraan. Kalau kita lihat Pak Jokowi juga sangat pencitraan, bahkan buzzer-buzzer juga dibayar dan segala macamnya karena memang ada anggaran. Buat saya monggo aja gitu. Kita kontestasi karya gagasan dan sekarang ini kalau saya tidak tahu siapa partai yang dimaksud, kalau Partai Keadilan Sejahtera dari awal tegas menolak Omnibus Law dan istiqomah di akhir juga menolak Omnibus Law. Begitu. Kalau tadi Bung Boni tadi menyebutkan ini ada tidak bisa terlepas nih. Tidak bisa terlepas. Nggak bisa dong. Gini Cindy, kan ini kan ada di panggung yang sama dan mereka merespon satu alunan musik yang sama. Ada yang menari, ada yang menyanyi dan macam-macam. Nah, cuma memang kelihatannya nggak ada satu dirigen nih. Kelihatannya konduktornya nggak tunggal ini dan beragam. Nah, disitulah kemudian saya tertarik untuk memetakan siapa sih mereka ini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ini ada kelompok ideologis, ada kelompok non ideologis, dan mereka yang pragmatis lah sebetulnya. Ada yang dari sisi keorganisasian hanya mau mengejar citra partai, ada juga yang secara individu ingin menjadi tokoh,
macam-macam. Dan itu partainya kan bisa apa aja yang di kelompok oposisi, nggak harus PKS. Kalau misalnya Pak Mardhani merasa itu PKS, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya Pak Mardhani berpikir bahwa itu Demokrat, alhamdulillah juga. Nah, artinya untuk hal seperti itu kan harus ada fakta pendukung atau bukti-buktinya paling tidak, Bung Boni. Enggak, ini kan kita tadi kan bicara soal pada ruang berpikir, masa tidak tahu, berdasarkan saja. presiden yang ada di fakta lapangan. Karena begini, saya selalu bertanya begini, kenapa sih kan ada prosedur legislatif itu kan kita gantian ya Pak Mardhani ya. Bentar Pak Mardhani. Dalam proses legislatif itu kan setiap fraksi harus menyusun yang namanya daftar inventaris masalah. Betul ya Pak Mardhani? Jadi DIM ini yang harus kemudian nanti dibahas di dalam tim perumusan undang-undang ini. Dan di sanalah mereka berdebat soal pasal demi pasal. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa ketika proses pembahasan ini, kalian tidak getol bicara ke media, tetapi ketika undang-undang ini menjelang ketok palu, dan setelah ketok palu, lebih dan teriaknya bukan di parlemen, tetapi di media dan di jalanan. Nah, maka saya kemudian bertanya kepada bapak-bapak ini, apakah demokrasi ini kami sudah dapat poinnya. Saya persilakan kepada Pak Mardhani. Banyak membuat komunikasi publik, termasuk kepada media. Ada 12 klaster, masing-masing klaster kita buat sikap kita, kita umumkan ke publik mana yang setuju, ada yang PKS setuju. Tapi di akhir menimbang manfaat mudaratnya lebih besar, Partai Keadilan Sejahtera tegas menolak Omnibus Law. Dan itu semua rekodnya ada di publik. Jadi monggo saja dilihat, begitu. Jadi kalau dihubung-hubungkan dengan pergerakan massa pada saat Undang-Undang Cipta Kerja di Depok kemarin, Pak Mardhani? Ya, masa tentu punya hati ketika undang-undang yang penuh dengan quote and unquote ketidakadilan ini masa yang melakukan unjuk rasa yang berakhir pada kericuan ya. Kita bicara soal itu. Cindy, boleh nggak saya bertanya ke Pak Mardhani? Oke, silakan Bung Boni. Saya boleh bertanya Pak Mardhani. Pak Mardhani, itu kan ada prosedur sebelum sebuah proposal undang-undang itu menjadi draft rancangan undang-undang, itu ada permintaan persetujuan dari fraksi-fraksi. Waktu itu sikap PKS seperti apa? Itu namanya prolegnas. Nah, prolegnasnya ini adalah inisiatif dari pemerintah. Pemerintah. Nah, kita di tetapi DPR kan pembahasannya oleh DPR dengan inisiatif DPR. Harus memiliki otoritas untuk menentukan ini boleh dibahas atau tidak, Pak. Saya tahu aturannya, Pak. Nah, artinya bahwa kenapa ketika itu Bapak tidak mulai, artinya partai-partai oposisi ini tidak mulai mencurigai atau mengkritisi lah. Kira-kira apa sih sebetulnya intensi pemerintah kalau memang benar seperti yang dinarasikan di aksi-aksi belakangan ini? Pemerintah mengajukan Omnibus Law. Kita meminta penjelasan apa saja. Sampai terakhir tidak ada naskah akademisnya. Tapi karena partai-partai lain menyetujui, PKS tidak pada posisi seuzon. Jangan lihat saja. Nah, ketika datang draftnya, naskah akademisnya, daftar pasalnya, kita tegas. Oke, Bung Boni dan juga Pak Mardhani, kita kembali ke pembicaraan kita pada saat unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja kemarin terjadi pada kerusuhan. Inilah yang kemudian bertanya-tanya apakah betul ada yang menggerakkan, ada dalang di balik ini hingga menggerakkan juga pelajar. Karena Bung Boni tadi dari oposisi jalanan kemudian beralih pada oposisi parlemen karena menduga ada kesamaan narasi hingga bisa menggerakkan orang-orang yang menumpang momentum Undang-Undang Cipta Kerja pada saat diunjuk rasa kemarin. Nah, tapi apa kemudian Anda bertanya kepada Pak Mardhani soal sikap PKS dan juga konteksnya pada unjuk rasa yang berujung pada kericuan ini, Bung Boni? Relevansinya sih jelas sebetulnya, karena saya melihat ini kalau orang mandi ini kan biasanya secara natural kita itu menyanyi ya di kamar mandi ya, kita menyanyi. Nah, ini PKS ini kan menyanyi biasa dengung-dengung. Nah, tiba-tiba setelah ketok palu undang-undang, nyanyian itu teriak gitu loh. Kayak nyanyi di atas panggung yang tanpa mic. Kemarin. Nah, perubahan nada dasar, intonasi, volume suara, ini yang membuat saya bertanya, ini PKS apakah mencari momentum untuk mendongkrak citra partai yang terancam nih menuju kubur, atau sebetulnya ini PKS benar-benar peduli sama buruh? Itu sebetulnya my core concern. Jadi kalau misalnya PKS sangat peduli dengan buruh,
kan PKS juga sudah ada di dalam perumusan beberapa peraturan hukum lain sebelum pemerintahan Pak Jokowi dan selama pemerintahan Jokowi yang berkaitan dengan nasib buruh. Banyak persoalan buruh, tetapi PKS tidak segetol bicara soal kemerdekaan Palestina, tidak segetol bicara soal pemerintahan ini anti PKI dan seterusnya gitu. Buru-buru, ojo ke susu. PKS dari awal terus mengawal, PKS juga menerima buruh, PKS tidak vokal pada akhirnya saja, tapi sejak awal PKS sudah memberikan kritik yang jelas. Nanti semuanya ada datanya, monggo Boni buka, dan kalau tegas Partai Keadilan Sejahtera melihat ada yang tidak sehat dari demokrasi kita ketika koalisi demikian luar biasa dan mematikan aspirasi publik. Mestinya 79 undang-undang dibahas dalam 64 kali. Satu undang-undang aja kita biasanya minimal 10 kali. Ini sangat terburu-buru, ini sangat tidak transparan, sehingga wajar ada yang demo. Dan PKS kepada yang demo pesannya satu, jaga seluruh ketertiban publik dan jaga COVID-19. Baik, Pak Mardhani dan juga tidak perlu seuzon. Bung Boni, terakhir singkat kepada satu aja pasal yang dianggap bermasalah oleh PKS. Kalau di sini ada narsum Demokrat lebih menarik juga sebenarnya. Bung Boni, kita bicara soal bagaimana ini kembali kepada konteks pembicaraan kita adalah adakah dalang dari unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung pada kericuan. Ada beberapa orang yang sudah ditangkap, saat ini polisi terus mencari. Singkat saja tanggapan Anda, Bung Boni dan juga Pak Mardhani, soal pengungkapan ini. Saya pertama sangat menghargai bahwa demonstrasi itu adalah hak politik dan itu harus dilindungi oleh negara. Itu nggak bisa kita diskusikan lagi, itu mutlak. Tetapi bahwa demonstrasi dengan cara-cara kekerasan itu bukan bagian dari demokrasi. Maka itu adalah wilayah aparat penegak hukum. Maka kepolisian berhak di sana untuk bertindak. Dan terus kemudian pesan saya yang paling penting menurut saya adalah upaya adu domba aparat keamanan itu tolong dihentikan. Karena saya memperhatikan ada kelompok yang coba ingin membenturkan TNI dengan Polri. Misalnya ketika ada aparat TNI yang memberikan krim muka kepada demonstran, ini kan tindakan kemanusiaan yang harus kita hargai, kita apresiasi. Tapi malah dianggapnya bahwa TNI pro demonstran. Ini kan kesimpulan yang tidak benar. Nah, hal macam ini sangat Pak Mardhani, supaya kita memberikan ruang yang sama. Singkat saja, Pak Mardhani. Jangan sangka buruk. Tangkap mereka yang salah karena pemerintah atau negara punya intelijen. Kalau tidak bisa menangkap, ada catatan terhadap intelijen kita. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mardhani Alisera dan juga Bung Boni Hargens telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Masih bergulir di pihak kepolisian. Kita akan menunggu bagaimana ini diungkap oleh polisi. Terima kasih.